나는 거짓말이 들려요. Saat orang bicara, ia bisa tahu mereka berbohong atau jujur. Ia hanya bisa membuktikannya jika kau berbohong padaku. Namun kau tidak pernah berbohong padaku. Itu sebabnya aku menyukaimu. Doha memikirkan perkataan dan perbuatan Sohee yang bisa mendeteksi kebohongan. Sohee menelepon Cassandra. Ia memberitahukan untuk tidak datang masuk kerja hari ini. Cassandra bertanya apa semua baik-baik saja. Sohee menjawab ya baik-baik saja. Ia tidak memberitahukan kejadian semalam pada Cassandra. Sohee membereskan barang-barang yang berserakan di kafe. Sohee teringat masa kecilnya. Ibunya berkata teman sekelasmu akan membencimu jika Sohee bilang bisa mendeteksi kebohongan mereka. Sohee tidak terima. Ia diejek lebih dahulu oleh teman sekelasnya karena ia miskin. Temannya selama ini berbohong. Ibu Sohee berkata jangan beritahu siapapun kau bisa mendengar kebohongan. Siapapun yang tahu tidak akan bisa berteman denganmu. Mereka akan meninggalkanmu. Doha datang ke kafe Sohee dan bertanya apa tidurmu nyenyak semalam. Ia datang untuk membereskan kafe karena kejadian semalam. Sohee berkata jika perlu bicara dengannya, lakukan saja sekarang. 할 말 뭐요? Sohee berkata kau pasti punya banyak pertanyaan untukku. Doha bertanya apa tentang bagaimana kau bisa mendengar kebohongan orang? 그래서요? Sohee bertanya, apa kau tidak takut padaku? Atau kau tidak percaya padaku? Doha menjawab ia memang merasa Sohee bisa mendengar kebohongan. Ada hal-hal tentangmu yang membuatku kagum dan semuanya masuk akal setelah mengetahui kekuatanmu. Sohee bertanya, apa kau tidak terganggu dengan ia yang berpura-pura menjadi dukun? 불법인가? Sohee berkata, bukan itu maksudku. Tiba-tiba Ji-hoon datang. 당신 뭐야? Ia menahan tangan Doha karena mengira Doha perampok. Sohee menyuruh Ji-hoon melepas tangan Doha. Ji-hoon menjelaskan pada Sohee dan Doha, ia melihat lantai yang berantakan. Ia pikir kami dirampok. Jadi dia tinggal di sebelahmu. Bagaimana bisa dia berakhir di ruang rahasia? 걱정 마. 믿을 만한 사람이야. Ji-hoon berkata Cassandra tidak menghubunginya. Ternyata Ji-hoon sibuk menonton di ponsel hingga tidak menyadari ada yang menghubunginya. Ji-hoon berkata ia suka lagu Shawn yang ini, tapi ini terlalu lama. Apa ini 5 menit 40 detik? Doha menjawab 5 menit 43 detik. Doha lupa menyembunyikan identitasnya. Ji-hoon mengira Doha juga penggemar Shawn. Ia bertanya berapa usia Doha. Doha menjawab 29 tahun. Ji-hoon berkata ia berusia 25 tahun dan ingin bicara santai dengan Doha. 형 이름 뭐예요? Sohee memotong perkataan Ji-hoon. Ji-hoon berkata ia pengawal Shawn. Doha menjawab ia penulis lagu Shawn. Ji-hoon berkata karena julukanmu penulis lagu Shawn, maka kau Kim Doha. Aku akan memanggilmu Kim Doha. 백지훈? Sohee hanya bisa geleng-geleng kepala karena melihat mereka berdua. Doha yang tidak bisa berbohong dan Ji-hoon yang polos. Ibu Sohee menyesal karena jahat pada putrinya. Ia ingin mengirim pesan minta maaf pada putrinya, tapi tidak jadi karena ia gengsi pada putrinya. Ia takut putrinya mematikan kartunya. Jadi ia meminta perias kuku untuk memeriksa lebih dulu kartunya. Sohee tidak mematikan kartu ibunya. Sohee berkata impian Ji-hoon adalah menjadi pengawalnya Shawn, tapi akhirnya dia bekerja denganku. Doha bertanya apa ini pekerjaan yang berbahaya sampai Sohee membutuhkan pengawal. Sohee menjawab biasanya Ji-hoon mengemudi untuknya. 운전은 나도 해줄 수 있는데. Beritahu aku jika kau butuh bantuan. Sohee ingin mentraktir Doha makan karena sudah membantunya. 가요? Sohee berkata selalu ada antrian di toko roti itu. 맛있나? Doha bertanya apa kau tidak pernah memakannya? Sohee menjawab tidak karena toko itu di samping kafenya. Jika ia datang ke sana dan berteman dengannya, itu akan memperumit keadaan. Doha mengajak Sohee datang ke toko roti itu. Mereka bertemu dengan pemilik toko salad. Pemilik toko salad bertanya apa kalian berdua berkencan? 아니요. Sohee menjawab tidak, kami hanya tetangga. Pemilik toko salad berkata, kukira kau tidak suka punya tetangga. Kau hanya pemilih soal orang. Tiba-tiba ada seorang wanita yang ingin meminta uangnya dikembalikan. Ia membeli rotinya kemarin. 손님 이게 죄송한데. Pemilik toko roti berkata tidak bisa mengembalikan uang dari pembelian roti kemarin. Wanita itu meminta uangnya dikembalikan. Pemilik toko roti berkata rotinya masih bagus dan kenapa ingin pengembalian uang. Wanita itu berkata ia tahu ada serangga di roti itu. Ia melihatnya. Semua pelanggan terkejut. Pemilik toko roti melihat foto roti yang ada di ponsel wanita itu. Pemilik toko salad berkata kau menaruh adonan di oven untuk memanggangnya.
Kalau begitu kecoaknya juga pasti terpanggang. Sudah jelas ini jebakan. Semua pelanggan tidak jadi membeli roti dan keluar dari toko roti. Pemilik toko roti mengembalikan uang wanita itu. 갑자기 이게 무슨... Sohee menjawab tidak ada yang berbohong di sana. Doha bertanya apa kau bisa mendengar mereka sepanjang waktu. Sohee tidak menjawab dan balik bertanya bagaimana jika kita makan yang lain. Sohee dan Doha pergi ke suatu restoran. Ternyata di sana ada Kang Min dan rekan polisinya. 나갈래요? Sohee menjawab kenapa ia harus pergi. 나는 이 가지그라탕은 네. Rekan polisi bertanya pada Kang Min, jadi apa kau merelakan wanita itu? Rekan polisi itu tidak tahu wanita yang disukai Kang Min ada di samping mereka. Kang Min menjawab tidak karena dia belum menikah dan aku harus menunggu. Sohee tidak sengaja menjatuhkan air minum dan membasahi kakinya. Kang Min dan Doha sibuk ingin mengelap kaki Sohee. Doha pergi mengambil tisu. Sementara itu rekan polisi juga berbohong ingin pergi ke toilet. Kang Min berkata kalian berdua tidak berkencan kan? Kang Min berkata dia tidak tahu kau tidak bisa makan terung. Lalu barusan itu juga aneh. Sohee menjawab ia meminta Doha untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Kang Min bertanya apa aku sangat mengganggumu? Sohee tidak jadi menjawab karena rekan polisi Kang Min datang. Rekan polisi itu ternyata membayar makan ia dan Kang Min. Ia tidak ingin Kang Min yang membayarnya. Kang Min mengajak mereka untuk keluar dari resto itu. 가자. Doha datang dengan membawa tisu. 뭐 ya? Doha berkata sesuatu terjadi saat ia pergi. Sohee berkata dia tahu kau bukan pacarku, karena ia tidak bisa makan terung. Doha bertanya apalagi makanan yang tidak bisa Sohee makan. 개불, 번데기, 고수. Doha berkata ia akan mengingatnya sekarang. Dekchan datang ke restoran Jaechan. Ia bertanya apa kau menemui Om Ho belakangan ini? 아니? Jaechan bertanya kenapa? Apa dia di Seoul? Dekchan berkata dia mendatangiku. Dia pikir Seungju adalah Doha. Jaechan berkata dia membuang-buang waktunya lalu ia pun tertawa. Dekchan berkata bagaimana bisa kau menertawakan itu? Dia mencoba membunuh Doha. Jaechan bertanya itu sebabnya Dekchan datang kemari. Ia berkata beritahu saja Doha dan meminta Dekchan untuk menyuruh Doha berhati-hati. 안 돼. Doha baru saja memulai hidupnya seperti pria normal. Jaechan berkata dia banyak berubah. Dia bahkan tidak takut padaku. Kakak tahu apa yang dia katakan? Dia bilang sudah membayar semua utangnya padaku. Dia harus tahu kita alasannya dia bisa hidup dengan baik sekarang dan tidak dipenjara. Jika bayar seumur hidup pun dia masih berutang pada kita. Dekchan marah pada perbuatan Jaechan. Kau memeras uang hasil kerja keras Doha. Jaechan bertanya siapa adik kakak. Jika Doha dan aku tenggelam, ia yakin kakaknya akan menyelamatkan Doha. Dekchan berkata tutup bisnismu karena kau tidak mampu mengelola bisnismu sendiri. Seorang wanita datang untuk meminta ramalan pada Cassandra. Ia berniat untuk membeli gedung. Ia berkata sebenarnya sangat pusing memiliki gedung terutama toko roti itu. Preminya sangat tinggi. Tiba-tiba suami wanita itu datang dan menjemputnya. Doha datang ke toko roti. Ia ingin membeli roti krim. 바로 준비해드릴게요. Ada seorang pelanggan yang datang. Dia berkata ini hanya toko roti kecil di sekitar sini. Dia bertanya kenapa semua rotinya mahal dan ini roti yang ditemukan ada kecoak di dalamnya. Dia bertanya apa harus membeli ini atau tidak. 안 사실 거죠? Dia menjawab tidak. Doha membeli semua roti yang ada di sana. Doha bingung bagaimana menghabiskan semua roti yang sudah ia beli. Sohee berkata pada Doha selain ibu dan ayahnya, hanya kau yang tahu ia bisa mendeteksi kebohongan. Ini adalah rahasia yang tidak ingin ia beritahukan pada siapapun, tapi terkadang ia bingung. Apa ia sungguh tidak mau ada yang tahu? Apa ia akan merasa lebih baik jika memberitahunya ke semua orang? Doha berkata ia adalah orang yang tidak mudah mempercayai orang dan sensitif. Jika orang lain yang mengatakannya, ia tidak akan percaya. Namun karena Sohee yang mengatakannya, ia percaya. Sohee teringat pernah mendengar Doha berbohong. 진짜요? 뭔데요? Sohee berkata ia tidak terlalu yakin, tapi tempo hari, ia tidak jadi melanjutkan perkataannya karena melihat pemilik toko roti sedang mabuk. Doha menelpon taksi untuk mengantar pemilik toko roti pulang ke rumah. Doha berkata bisnis dia tidak lancar karena insiden itu. 많이 힘드신가 봐요. Sohee berkata ia tidak mau terlibat dalam hal seperti ini, tapi 도와주려고요? Sohee mengangguk dan berkata kita harus menemukan siapa yang mengunggah foto roti dengan kecoa itu. Tapi ia tidak bisa menanyai semua orang di lingkungan ini. Pria yang pernah datang ke toko roti datang untuk dibacakan ramalan oleh Cassandra. Dia bertanya tentang bagaimana bisnisnya.
Cassandra berkata di sini tertulis kau menganggur. Dia berkata belajar di Perancis dan baru kembali ke Korea. Cassandra menjawab benar, jadi kau tidak bekerja saat ini. Dia menjawab akan segera memulai sesuatu di lingkungan ini. Tiba-tiba makelar datang. Ia mengira istrinya ada di sini. Mereka berdua pura-pura tidak saling mengenal. 아니요. Ji-hoon mengajak Do-ha masuk ke kafe. So-hee bertanya kenapa dia dan makelar itu bersikap seolah-olah tidak saling mengenal. Do-ha berkata pria itu tahu soal insiden kecoa di toko roti. Pria itu bersikap sok tahu saat datang membeli roti. So-hee bertanya dia tahu insiden itu tapi tetap datang membeli roti. Mereka berdua merasa aneh. So-hee berkata pasti ada sesuatu antara pria itu dan makelar itu. So-hee dan Do-ha datang menemui makelar. Mereka ingin melihat properti. So-hee berkata ia tertarik dengan toko roti. Ia berkata pemiliknya bahkan belum mendaftarkannya. Kau ingin merebut toko itu meski tahu mereka kesulitan. Foto dengan kecoa itu ia tidak percaya. Premi untuk toko itu sangat tinggi, jadi kenapa kau tertarik dengan toko itu? Tiba-tiba ada panggilan di ponselnya. Ia segera mengangkatnya. Do-ha memperlihatkan pada So-hee foto profil anjing yang sama dengan foto yang ada di komputer makelar itu. Ternyata pengunggah foto itu adalah makelar. Do-ha dan So-hee datang ke toko roti. So-hee memberitahukan kebenaran itu pada pemilik toko roti. Pemilik toko roti datang menemui makelar. Ia ingin mendaftarkan ruang tokonya. Di dalam ada istri makelar. Pemilik toko roti melihat ada 3 mangkuk jajangmyeon. Istri makelar berkata kami berdua suka jajangmyeon. Karena itulah ada 3 mangkuk di sini. Pemilik toko roti berkata namun ada 3 sumpit. Makelar kesulitan menjawab pertanyaan pemilik toko roti. Ia bertanya berapa premi yang kau pikirkan. Istri makelar bertanya, kau akan segera menjualnya kan? Kurasa itu harus kurang dari setengah. Pemilik toko roti merebut ponsel makelar. Istri makelar ingin merebut kembali ponsel itu, tapi pemilik toko roti mendorongnya. Pemilik toko roti melihat makelar itu mengunggah foto roti dengan kecoa. Pria dengan rambut keriting yang bersembunyi pun keluar karena melihat ibunya didorong. Pemilik toko roti berkata, kau melakukan ini untuk memberi tokoku ke putramu? Sungguh tidak manusiawi. Istri makelar berkata, andai kau tidak meminta premi yang tidak masuk akal, ia akan menanganinya secara legal. Pria pemilik toko roti datang kembali ke kantor makelar. Ia melemparkan tepung pada mereka bertiga. Pemilik toko roti berterima kasih pada So-hee dan Do-ha. Do-ha berkata, kau terus memanggilku Kim Do-ha. Bukankah itu terlalu kaku? So-hee bertanya bagaimana aku harus memanggilmu. Do-ha menjawab hanya dengan nama itu akan lebih baik. 도아씨? 네, 소리씨. So-hee berkata jika seseorang mengencani orang yang tidak berbohong sepertimu, dia mungkin akan merasa nyaman. Do-ha berkata, namun kau pernah mendengarku berbohong. So-hee berkata, saat kita dalam perjalanan pulang dari Gangneung, kau mengigau. Kau berkata tidak membunuh seseorang. Sepertinya kau bermimpi buruk tentang Shaon. Pimpinan tidak ingin Ibu Do-ha menjadi kandidat pemilihan gubernur karena masa lalu Do-ha. Shaon sibuk ingin bertemu dengan Do-ha. Ia melihat ada pria yang memakai masker. Ia pun turun dari mobil dan mengejar pria itu. Ternyata pria itu bukanlah Do-ha. Pria itu malah bertanya, apakah kau Shaon? Orang-orang berdatangan dan mendekati Shaon. Mereka mengambil foto dengan Shaon. Tiba-tiba Ji-hoon datang. 괜찮아? Ia berkata pacarnya jauh lebih cantik dari Shaon dan meminta mereka untuk berhenti mengganggu. Ia juga meminta mereka untuk pergi. Ji-hoon ingin mengantar Shaon ke mobil. Ternyata ada banyak orang di sana. Mereka tidak jadi ke mobil. Ji-hoon membawa Shaon ke kafe tarot. So-hee melihat Shaon datang ke kafenya. Shaon bertanya, apa kau bekerja di sini? So-hee bertanya, kenapa kau datang kemari? Shaon berkata, kau dan Do-ha tinggal bersebelahan kan? 네. Shaon bertanya, ada hubungan apa di antara kalian? So-hee menjawab, kami hanya makan bersama sesekali. 이사 가세요. Ia akan membayar rumahnya, jadi pilih tempat yang kau inginkan. So-hee bertanya, kenapa kau bertindak seperti ini? Ku bilang kami tidak berkencan. Shaon berkata, namun kalian makan bersama. Shaon ingin memberi uang pada So-hee dengan syarat pindah ke tempat lain dan memutuskan hubungan dengan Do-ha. 싫은데요? So-hee menolak tawaran Shaon dan akan tetap tinggal di sana. Ia akan mati tanpa Do-ha. So-hee berkata, kau mengatakannya seperti kebiasaan. Kau tidak pernah berniat mati. Shaon menjawab bukannya ia ingin melakukannya. Ia harus menambahkan hinaan pada luka Do-ha. Karena itu kelemahan Do-ha. Hanya dengan begitu dia akan memperhatikanku. So-hee bertanya apa kelemahan Do-ha. Shaon menjawab Do-ha pernah membunuh seseorang. Ibu Do-ha meminta Do-ha pergi ke Jerman.
Kau ingin belajar musik di sana. Kau tampak tidak stabil, jadi ibu menempatkanmu di sisi Dekchan dan melakukan keinginanmu. Namun kau tidak bisa menulis lagu untuk penyanyi idola selamanya. Tidak bisakah kau membantu ibu sekali ini saja? Doha berkata setelah ayahnya meninggal, ibunya mendapat banyak suara karena menggunakan citra ibu tunggal. Karena mengirimnya ke kampus bergengsi, ibunya dinominasikan sebagai pengawas pendidikan. Ibu tidak bisa membiarkan putra ibu menjadi pembunuh. Itu sebabnya ibu berlutut. Ia menghalangi karir ibunya, jadi ibunya ingin mengirimnya ke luar negeri. Doha berkata tidak akan pergi ke Jerman. Ia berkata ada urusan yang lebih mendesak dan penting di sini. Doha menemui Sohee. Ada yang ingin ia katakan pada Sohee. Sohee berkata ada yang ingin ia katakan juga pada Doha. Ia mendengar sesuatu yang aneh hari ini, bahwa Doha membunuh seseorang. Doha berkata ia tersangka pembunuhan, namun bukan ia orangnya. 안 죽였어요. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Jangan lupa saksikan episode selanjutnya.